Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'yaan Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahdhubu faqad lagaut wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat di tempat yang mulia dan penuh barokah ini. Kemudian daripada itu marilah kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa kita menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, tentunya kita akan mendapat syafaat dari beliau, baik dalam mengarungi kehidupan ini maupun di akhirat nanti. Kemudian daripada itu marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah dapat menyinari kita ke jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya selaku khatib akan menyampaikan, mengajak pada hadirin sekalian, marilah kita memanfaatkan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada bulan Rabiul Awal ini ada momen yang sangat bersejarah, yakni lahirnya manusia mulia yang menjadi suri tauladan kita dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal dan abadi di akhirat kelak. Ketahuilah oleh kita semua bahwa momen kelahiran Rasulullah terakhir ini adalah merupakan nikmat dan anugerah bagi kita umat Islam. Kenapa demikian? Hal ini karena kita harus mampu memaknai bulan Rabiul Awal dengan momen mengekspresikan kegembiraan, dan mengekspresikan kegembiraan itu dengan nilai-nilai penghayatan terhadap risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih bersyukurnya lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Momen kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang harus diaplikasikan dengan ritual syukur nikmat. Demikian dituturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lantas bagaimanakah cara yang dibenarkan oleh syar'i dalam mengaplikasikan nilai-nilai syukur tersebut sebagai manifestasi dari momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan esensi pokok dari peringatan tersebut? Kaum muslimin rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk tradisi yang baik pada masyarakat, namun bukan termasuk ibadah pokok sebagaimana melaksanakan syariat dari rukun Islam. Peringatan Maulid lebih identik dengan syiar Islam yang isinya ceramah atau tausiah, merupakan salah satu bentuk dari nilai-nilai keimanan dan kecintaan seseorang, serta salah satu bentuk dari nilai keimanan seseorang kepada Rasulullah. Salah satu dari Rasul-Rasul itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan penutup dari rangkaian para nabi dan rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, rangkaian-rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tegaskan merupakan adat kebiasaan dan tradisi yang baik, karena substansi dari peringatan itu memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, serta harapan kita terhadap kebaikan tersebut untuk terus dijadikan perilaku dan perbuatan dari hasil mencontoh dan mentauladani perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari perilaku yang patut kita tauladani dari momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, berzikir, menanamkan rasa cinta kepada Nabi melalui pembacaan sirah nabawiyah, menanamkan kecintaan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya, mengenal dan memperdalam akidah dan akhlak, dan banyak lagi dari manfaat-manfaat yang dapat diaplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lebih bermakna dan memberikan makna terhadap perkembangan perilaku masyarakat dalam beribadah dan bermuamalah?
Ternyata menurut sebagian para ulama bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sarana kegiatan yang efektif untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak ramai, masyarakat muslim yang lebih luas, menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana mencontoh perilaku akhlak Rasulullah, tentang adab dan sejarah perjuangan, bahkan dari mulai tata cara hidup berumah tangga sampai kepada bagaimana mengatur tatanan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui pula bahwa momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momen yang tepat untuk memberikan nasihat-nasihat, pencerahan-pencerahan agama yang baik bagi umat dan menunjukkan mereka menuju ke jalan kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian mencegah umat agar terhindar dari fitnah dan mara bahaya yang ditimbulkannya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah semata-mata kata tanpa makna, kalimat tanpa arti, namun tradisi memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tradisi yang memiliki banyak kebaikan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mencintai beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang ulama bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan yang menandakan syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti pembacaan Al-Quran, sedekah terhadap fakir miskin, membahagiakan keluarga dengan syukuran, pembacaan sejarah perjuangan, perilaku keteladanan, dan pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dengan membaca sejarah perjalanan Nabi dengan membaca kitab Al-Barzanji misalnya, sehingga hati dan pikiran kita tergerak untuk melakukan kebaikan dan berorientasi pada akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, esensi pokok dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi segenap kaum muslimin, dan merupakan rahmat bagi alam semesta. Dalam sebuah hadis riwayat Hakim radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innama ana rahmatum muhdatun." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya bukan merayakan hari kelahirannya dengan hal-hal yang meriah seperti layaknya ulang tahun kelahiran seseorang atau ulang tahun kelahiran negara dan bangsa. Akan tetapi, makna merayakan di sini adalah merayakan, mempopulerkan atau membumikan ajaran agama, konsep ketuhanan, serta nilai-nilai penting dari konsep akhlakul karimah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep penting dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita isi momen kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ini. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan atau contoh dalam menjalankan syariat agama. Kita jadikan sebagai teladan dalam membina kerukunan dan kemaslahan kita bersama. Kita isi sendi-sendi kehidupan ini dengan akhlak
yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sangat patut dicontoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau pada dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Marilah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan atau tauladan dalam beragama. Siapapun kita, pejabat maupun rakyat, orang-orang kaya maupun miskin, sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, sebagai politisi atau pemilih aspirasi, mari kita menteladani perilaku Rasulullah SAW dengan adab dan kesopanan. Akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau yang lemah lembut, dan jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ini saja khutbah Jumat yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan khutbah ini akan menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala at-ta'ah wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma asli jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.